Dryback saya pakai ini. Kenapa? Ini yang gaya begini itu karena saya tetap bisa begini dan ngambil dari atas. Jadi hampir nggak ada kemungkinan gado-gado saya jadi gado-gado kuah. Ya, itu aja sih sebenarnya. Tapi nggak ini, Mas Surya 5 kilo ya? Ya, 5 kilo masih oke lah. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kacamata. Kacamata ada 2 macam yang penting. Ya. Satu yang clear, satu yang mirror. Paling sering dijual sekarang mirror. Tapi begitu mirror dipakai di pagi gini, nggak kelihatan, gelap. Ya. That's why syarat utama berenang open water, lihat kondisinya gimana, mendung atau tidak. Kalau misalnya hari ini hujan, lihat perkiraan cuaca besok atau apa. Tetap bawa ke lokasi dua-duanya kalau punya. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mau beli cuma satu, lebih baik beli mana? Ya tetap beli yang ini. Kenapa? Mostly kita berenang hampir pasti adalah setelah matahari terbit, ya kan? Dan berenang menghadapi matahari itu bukan hanya silau, painful, ya. Bukannya cuman matanya sakit, tapi kepalanya juga bisa sakit kalau terus susah ngadep matahari. Jadi tetap lebih bagus ini. Kalau terpaksa beli cuma satu, tapi kalau bisa dua-duanya beli juga yang clear. Ya. Nah, kenapa saya ngomong gini? Saya punya pengalaman berenang di salah satu danau di Eropa. Saya menghadapi matahari hampir setengah jam. Jadi saya udah mulai pusing. Saya udah nggak kuat lagi. Saya minta handler saya untuk kasih saya kacamata yang mirroring. Begitu saya berenang mirroring, kepala saya lebih nggak pusing. Tapi saya nggak bisa lihat di depan saya. Kenapa? Karena danau pekat, gelap. Akhirnya saya terpaksa ganti lagi. Ya, untuk supaya saya bisa berenang lurus, ya terpaksa saya harus berenangnya miring-miring supaya nggak ngadepin matahari. Just another technique. Saya cuma cerita. Kalau misalnya yang akan mirroring, ya. Oke, kalau begitu itu ya susah. Ya karena kacamata berenang minus pun juga atau plus kan susah, atau nyarinya pun juga jarang. Apalagi yang mirroring, betul. Ya. Warna buah ini adalah warna-warna topi yang harus kita pakai, pink, orange, kuning atau hijau, ya. Nah, tapi nanti di Oceanman atau di race pasti dikasih. Nah, kacamatanya di luar atau di dalam? Ada yang tahu nggak? Hah? Di luar atau keluar di dalam? Di dalam. Di luar. Di luar lebih nyaman. Saya bisa bilang dua-duanya nggak salah. Di luar lebih nyaman. Kenapa? Pada saat biasanya kita panik kan. Ini saking gelapnya atau ada embun. Bener nggak? Biasanya kan embun kan. Nah, kita berusaha untuk bersihin kacamata itu buka. Kalau dia ditaruh di dalam di balik topi, dia akan lebih tight. Ya kan? Apalagi kalau kalangan topi, di sini topinya, di kalangan dia, susah. Kita suka panik. Begitu kita panik, ingat, begitu panik sebaiknya jangan berdiri. Kita kan pengen begitu panik, kita pengen berdiri. Ya kan? Lebih baik gaya punggung. Kenapa? Begitu berdiri, sebagian besar kram. Ya, karena kita udah biasa berenang lama begini, tiba-tiba berdiri. Selain bantu kita, juga jadi halangan buat kita untuk berdiri. Karena apa? Buoy di belakang. Kita berdiri, buoynya pasti akan ketekan air kan? Ketekan air. Nah, jadi lebih baik adjust dulu, puter buoynya, baru ambil makanannya. Itu perlu dilatih. Nah, itu Pak Budi nanti dilatih anak-anak di sini waktu kita komunitas swim. Ya. Itu trik-trik yang saya ngalamin dan saya berusaha perbaiki, dan supaya teman-teman yang saya sharing tidak mengalami kesulitan yang sama. Karena begitu kesulitan itu ada dan kita nggak punya pengalaman, pasti panik.
Begitu panik, nomor 1 berdiri. Begitu berdiri, nomor 1 kram. Ya, kacamata, topi udah. Jadi lebih baik sebaiknya di luar. Tapi kan, ngerti kan? Nah, hal-hal itu yang makanya saya jelaskan ke sini supaya teman-teman jangan lakukan hal yang sama. Oh, kemarin Dok Ben udah bilang begini. Nah, ini kemungkinannya. It's so stupid thing. Saya buka, masuk air semua, ya nggak menyelesaikan masalah. Malah saya nggak bisa tutup lagi. Ingat ya, wetsuit yang udah dipakai dan udah dibuka di air nggak bisa ditutup lagi. 100%. Time to no pit. Ada yang pakai perenang pakai kolor doang, kayak Dokter Joe. Dia emang suka pakai kolor doang untuk menonjolkan kemaskulinannya. Enggak apa-apa, itu pilihan. Karena masalahnya kan adalah kita jangan melakukan sesuatu yang kita nggak pernah lakukan di kolam renang, ya kan? Kita coba-coba hari H pakai baju triathlon lah, trisuit lah, segala macam, nggak pernah latihan, sesek. Apalagi kalau airnya dingin, ya. Saya dengan demikian banyak jam terbang pun, Januari lalu saya berenang 1,5 kilo saja, 1,5 kilo saja di air 17 derajat, pakai wetsuit, saya sesek. Ya, karena apa? Nggak biasa. Nggak bisa 17 derajat, tewas. Udah harus pakai wet. Perlu, betul, perlu. Ya. Tapi begitu berenang lebih dari 1 kilo, udah hilang, 45 menit hilang. Ya. Jadi ujung-ujungnya tetap kita harus kasih pengertian ke ubur-uburnya. Permisi. Iya. Mohon maaf ya. Saya anggota nih. Ya kan? Benar. Jadi saya cuma mau kasih trik bahwa kalau menghadapi itu, jadi kenapa berenang itu harus ngelihat sedikit ke depan. Nanti yang namanya sighting itu nanti saya ajarin. Kenapa? Salah satu itu ngelihat apakah di depan ada kawanan ubur-ubur atau tidak. Lebih bisa menolong. Tahun lalu terjadi serangan ubur-ubur di Krabi, Ocean Man Krabi, itu hampir 60% peserta tuh habis itu ke klinik karena benar-benar ubur-ubur. Kita nggak ngomong sea lice. Ada yang tahu sea lice nggak? Yang kecil-kecil itu ya. Itu kan cuman kayak apa namanya, cewek atau cowok gangguin gitu kan, gitu kan, ya. Kalau kita merasa terganggu, itu yang nggak enak nanti, ya. Jadi di tempat-tempat yang seperti ini, leher, kalau pakai suit ya, di leher itu dikasih Vaseline, ya kayak minyak gitulah, Vaseline minyak yang lanolin whatever itulah namanya, ya. Sekarang berikutnya, apakah salep ubur-ubur perlu atau tidak? Ada yang namanya Vaseline, ya, kasih di area-area yang sering bergesekan, ya. Ingat, 5 kilo, Mas Surya 5 kilo, itu berapa kali gerakan tuh kira-kira? Ya, nah, jadi yang biasa pelihara bulu ketek dicukur lah. Sama ini apa, bulu kaki nih. Ya, kenapa? Itu begini-gini terus nggak kerasa merah. Begitu merah, perih. Nah itu hati-hati.